Hello Vlog Edik, balik lagi nih di Weekend Vlog Edik. Kemarin nih kita baru aja memperingatin Hari Sumpah Pemuda. Dan kali ini aku ditemenin sama seseorang yang muda juga, yang masih fresh pastinya. Dan kalian lihat kan 3 medali emas di sini. Ini punya dia guys. Mau tahu siapa? Halo Kak Bunga. Ini Sri Kandinya Jawa Timur nih guys. Gimana Mbak? Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk ngurusin skripsi. Iya. Doain lancar lah Mbak. Amin. Ini denger-denger itu kan pon keduanya. Iya, pon Kak kedua Bunga. saya. Yang pon pertama itu Mbak, kapan? 2016. 2016? Iya, 2016. Waktu itu sempat menang gini juga gak? Alhamdulillah dapat 3 perak sama 1 emas. Wow, keren guys. Terus kenapa kok bisa tertarik sama panahan itu? Iya, soalnya panahan itu olahraga yang disunahkan Nabi. Bener terus juga. unik juga olahraganya. Terus ya nggak yang bela diri nggak. Jadi Iya. kita nembak-nembak aja. Jadi gampang lah, olahraga yang gampang gitu. Panahan itu ya? Iya, Tapi panahan. terus juga suka kan? Iya, suka banget. Waktu awal mulai panah itu tahun berapa? Kak boleh tahu? Aku mulai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti guys, udah 12 tahun lah. 12 tahunan. Iya. Wih, ini jam terbangnya udah tinggi guys. Terus waktu SD kelas 5 ya? Iya. Gimana perasaan ikut PON? Awal dulu waktu 2016. 16. Iya. Gimana Pertama waktu itu kok sih bisa? seneng banget. Udah bisa dipercaya buat mewakili Jawa Timur. Iya. Terus dan nggak nyangka juga di PON pertama saya dapat medali. Nggak nyangka sih itu. Bener-bener kayak mimpi gitu. Iya, perunggu sampai perak. 3 perak sama Perak. 1 emas gitu sih. Nggak gila. nyangka. Terus yang waktu PON kedua ini, waktu dipanggil lagi, kakak lolos seleksi tuh. Wih, Iya. seneng lagi. Ya, seneng banget. Waktu PON pertama itu juga di Papua? Bukan, di Jawa Barat. Di tepatnya. Jawa Barat? Mm. Waktu ini tuh di Papua, Papua. kan, PON kemarin. Persiapannya apa aja sih Kak buat PON ini? Persiapannya banyak tentunya, yaitu pertama itu alat dulu. Oh, Dicek iya, dulu alat. alatnya. Terus fisik, mental, terus kesehatannya juga, apalagi kan pas pandemi gini kan, jadi harus dikontrol terus kesehatannya. Iya, biar benar nggak juga. cepet sakit gitu, biar tahan daya tahan Daya tubuhnya tubuhnya. itu kuat gitu. Terus perbedaannya waktu PON saat sebelum pandemi sama sesaat pandemi itu apa Kak? Lebih ribet kah? Ini sih lebih diperketat. Lebih diperketat? Iya. Kayak gimana tuh? Yang awalnya nggak ada pandemi, kita bisa keluar-keluar di asrama, bisa keluar-keluar ke mall, ke tempat kafe-kafe gitu Iya. kan, pas hari liburnya, Iya, pas hari libur latihan. Nah, kalau pas pandemi gini tuh nggak boleh keluar. Bosen gitu Kak? Iya, di... bosan. Jadi lapangan, kamar Asrama. tidur, lapangan, kamar tidur gitu. Itu di sana asrama apa gimana sih Kak? Asrama ya? Asrama. Asrama. Gitu. Sulit gak sih Kak jadi atlet? Eh, Kalau dibilang sulit sih emang sulit, Emang soalnya saingannya tuh banyak juga. Iya, bener juga gitu. sih. Terus ya gitu, kita harus Latihannya tuh tiap hari atau gimana? Latihannya kalau bisa latihan setiap hari. Setiap hari? Soalnya lawan kita latihan setiap hari, kenapa kita enggak gitu? Iya bener juga. Kalau lawan kita aja 24 jam bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya, makanya. Tapi itu sih Kak, yang utama kan harus jaga kesehatan tubuh Kesehatan, juga. Terus makan makanan. Iya, bener. Ya gitu. Kalau ini kan kemarin baru aja kita memperingatin Hari Sumpah Pemuda. Nah, kakak kan sebagai anak muda juga, sekarang kan teknologi semakin berkembang nih Kak. Gimana sih menurut kakak menyikapi perkembangan saat ini? Kan ada yang ke sisi positif, sisi negatif. Sebagai atlet tuh gimana? Kita harus bisa bagi
bagi antara main-main dengan latihan gitu. Oh, bener sih juga. Waktu juga kan Waktu juga gitu, kita harus bisa membagi waktunya antara main terus sama latihan juga. Apalagi kakak kan masih kuliah tuh. Iya, Nih, kuliah. masih kuliah ini Kak Bunga. Gimana Kak bagi waktunya antara latihan sama kuliah? Nah, gini. Jadi kan biasanya kan ada jam-jam tertentu. Kalau misalnya kuliahnya sore, Iya. kita latihannya pagi. Terus kalau kalau kuliahnya pagi, kita latihannya sore gitu. Tapi kalau pas tabrakan gitu ya terpaksa harus pilih salah satu gitu. Tapi ya begitulah, kita harus pinter-pinter memilih waktu. Gitu. Memilih waktu. Apalagi belum juga diajak temen nongkrong gitu Iya kan guys. bener, jadi ya gitu. Terus tantangan terbesar kakak apa jadi atlet tuh? Tantangannya ini, kalau dalam pandangan sih tantangannya angin pertama. Angin? Iya, Oh angin. itu bisa mempengaruhi sama Iya, panahnya itu? berpengaruh juga itu. Angin, terus ini cuaca juga. Cuaca juga Mm, ngaruh juga ya? Iya ngaruh. Gitu sih. Cuma itu aja? Iya. Inspirasi kakak jadi atlet itu apa? Mungkin dari lihat temen kakak atau Ini gimana? inspirasinya dari pelatihku, dan kebetulan pelatihku itu juara olimpiade. Olimpiade? Iya, yang Lilis Handayani itu. Oh, wow. Juara olimpiade panahan, dapat perak. Terus sempat bincang, terus termotivasi gitu kan? Iya, bener sekali. Berarti cuma dari Ibu Lilis? Iya, Tante Lilis. Kesana berapa orang sih kak dari tim di sini? Sepelatihnya 20-an. 20-an? Kalau atletnya 9. 9? 9 apa 18 gitu. Ceritain dikit dong kak, kenangan paling terngiang-ngiang di pikiran kakak waktu pon di Papua. Pengalaman terseru gitu. Iya, terseru. Apapun, bisa sama temen, sama pelatih, atau ketemu teman baru. Oh iya, di sana tuh seru banget. Terus orang di Papua itu ramah-ramah juga. Iya. Terus sempat khawatir juga kalau mau berangkat ke Papua. Kenapa kok khawatir? Kan soalnya kan di sana kan daerah yang sempat ada berita berantem gitu Papua. Oh iya. Itu sempat khawatir juga. Terus alhamdulillahnya agak berkurang, soalnya di sana pengamanannya ketat. Ketat. Ya aku lihat di YouTube juga kan banyak polisi yang jadi keamanan itu kan. Iya benar. Terus bisa diceritain nggak ini 3 medali ini apa aja, maksudnya di apa ya? Ini medali apa? Oh, yang pertama. Ini yang pertama? Ya, yang pertama itu ini dapat dari nomor aduan putri. Aduan individu putri. Terus yang kedua dapat aduan bergu nasional putri. Terus yang ketiga ini dapat aduan bergu mixed team. Ya. Itu tuh dari sini udah dipersiapin kalau nanti yang bakal individu putri kakak, terus yang ini juga perwakilan kakak gitu. Apa milihnya di sana? Kan pertama kan kita lomba kualifikasi dulu, jadi perebutan ranking ya. Dan kualifikasi saya ranking 2. Terus habis itu pertama yang dipertandingkan adalah ini aduan individu putri. Yang ini bukan? Ya, yang pertama ya. Terus tanding dan alhamdulillah masuk final, dan itu nggak nyangka juga masuk final. Soalnya persaingannya tuh ketat, poinnya itu hampir mirip-mirip, mendekati iya gitu kan. Terus itu masuk final, terus habis ini terus pertandingan yang ini bergu putri. Nah alhamdulillah kita aduan pertama kita dapat bye itu kita nggak ada lawan. Ya. Jadi nunggu yang ada lawannya dulu. Terus habis itu pertandingan kedua kita lawan sama Bali. Iya, Bali, daerah Bali. Ini masih yang bergu putri? Iya, kita banding sama Bali. Alhamdulillah dapat
poin 6-0. 6-0. Terus habis itu kita masuk final, alhamdulillah masuk final. Terus finalnya sama ini DIY. DIY Jogja. Iya. Kita dapat poin 62. 62. Wow. Dalam kita dapat emas. Terus nah ini mix team. Jadi kita mix teamnya dari ranking yang Paling tinggi. paling tinggi. Kebetulan waktu itu ranking kakak paling tinggi. Iya, paling tinggi. Alhamdulillah ini ikut mix team. Ini yang pertama saya tanding sama Jawa Barat. Jawa Barat. Poinnya 6-0. Oh, 6-0. Iya. Wow. 6-0. Nah, terus yang keduanya main sama DKI. DKI Jakarta. Iya, DKI. Berapa itu? 62 kalau nggak salah. Iya, 62. Alhamdulillah masuk final. Finalnya sama DIY. DIY yang tadi 62 itu. Iya. Yang waktu putri. Iya. DIY. Terus alhamdulillah poinnya 62. Wah, 6 terus gitu ya kak? Iya. Ajek. Iya, hajik. Terus medali 3 medali ini dicapainya sehari sekaligus atau gimana? Enggak, kita giliran. Jadi yang pertama, hari pertama itu kita kualifikasi ya, yang ranking. Terus yang hari keduanya kita perebutan final. Terus hari ketiganya kita baru semifinal yang keduanya. Yang keduanya semifinal. Terus yang hari ketiganya kita baru final. Berarti 3 hari. Iya, 3. Terus tapi di sananya tuh berapa hari? 2 minggu ya. Kan kita kan nunggu yang rekrut sama pemain dulu baru kita. Kategorinya apa? Ini kakak masuk kategori apa? Kategori nasional. Ya. Berarti sebelum kakak main itu apa? Rekrut Sama kompor. Alat panah itu apa aja sih? Alat panahnya itu jenisnya ada apa? Ya itu tadi yang rekrut sama kompor sama nasional. Berarti habis 3 hari selesai ini ada waktu liburnya nggak? Ada. Ya, habis final kita besoknya baru bisa jalan-jalan keliling Papua. Nyobain jajan-jajan Papua guys. Ya. Terus habis 3, berarti berapa hari? 2 mingguan. Lah yang hari lainnya? Hari lainnya kita buat latihan. Oh latihan. Iya. Berarti 3 hari terakhir Sebelumnya 3 hari. sebelumnya 3 hari. Sebelumnya pertandingan kita latihan sama kompor. 7 berapa hari nih buat latihan? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Berarti banyak aktif di sana Kak? Oh, banyak. Cuma waktu itu yang ditandingin kan panahan. Iya. Persiapan pertandingan terdekat apa? Ada nggak? Ada sama mau di Aceh. Doain guys lancar. Amin. Tapi udah persiapan nih. Aku persiapannya sih mau beli alat rekrut. Soalnya yang nasional satu ini batas umurnya itu umur 25 tahun. 25 tahun. Yang nasional. 23 tahun. 23 Ya. tahun. Berarti kakak udah mau naik tingkat di yang rekrut itu ya? Iya. Jadi yang di Aceh ini ikut yang rekrut itu. Iya. Terus apa sih kak persiapannya? Maksudnya kan kita daftar apa kita juga seleksi? Kita seleksi dulu. Seleksi dulu. Kita seleksi yang skor yang paling tinggi baru kita ikut usul lagi. Apa dulu kak? Nggak kurang tahu. Kurang tahu. Iya, masih lama soalnya. Tapi 4 tahun lah. udah 4 tahun lagi. Iya. Di Aceh itu baru 4 tahun lagi. Iya, 4 tahun lah. SEA Games kan SEA Games. Nggak masih belum. Insyaallah. Insyaallah amin habis di Aceh ini ya. Bismillah. Terus kan tujuan utama kakak ini kan ini udah ikut mau ke SEA Games juga kan? Iya. Ayo guys. Terus apa lagi ya? Keseharian kakak sekarang apa sih? Kalau saat Latihan-latihan. ini masih ada. Ini kan ambil cuti juga kan? Iya, cuti
masih santai-santai dulu sih, soalnya kan habis pertandingan, jadi mau libur lah, istirahat dulu. Sama pelatih itu masih terkesan ketemu? Kalau pelatih, ya pastinya, soalnya kan latihan dulu. Berarti ini masih juga masih latihan juga? Iya masih, tapi kita kurangin dulu, soalnya kan Habis pertandingan. Seberapa sulit jadi tim yang mewakili? Sulit sih Kak, soalnya kan membela Jawa Timur, Ciputat ini udah nama Jawa Bebannya Timur itu udah gini. iya makanya, jadi ya agak beban juga, tapi ya udah dibawa santai aja gitu. Belum lagi nanti itu kan misalkan aku doain bisa lolos sampai SEA Games. Wah itu bebannya tambah berat juga ya. Iya betul. Harus meminus waktu buat latihan terus kuliah juga. Iya kuliah, terus apalagi pas waktu TC kan. TC itu apa? Ini yang buat asrama-asrama itu, apalagi kan LDR sama keluarga juga. Iya. Kalau keluarga LDR sama keluarga tuh bayarannya kayak Ya, perlu tahapan apa lagi untuk pertandingan ke SEA Games atau Olimpiade? ya harapannya ganti alat juga. Oh, ganti iya. alat. Terus fisiknya harus terjaga juga. Nggak boleh seks-seks. Kakak untuk jaga fisik itu tips dong buat teman-teman di rumah atau blog di rumah jaga fisiknya. Tipsnya makan makanan yang sehat. Makan yang sehat, terus olahraga juga. Penting guys olahraga, akhir-akhir ini tuh juga jarang kalau olahraga kayak males. Ya, Tapi jangan males dong. nah iya benar, sebenarnya nggak boleh males kan. Iya. Terus tips buat atlet-atlet yang masih baru mau melangkah tapi kayak aku nanti bisa nggak ya, kasih tips. Pokoknya harus tetap semangat, nggak boleh yang namanya bilang capek, nggak boleh. Terus ini kak, apalagi kan problemnya anak muda ini kan overthinking. Wah gimana tuh ngatasin overthinking buat anak muda? Pokoknya ini sih, jangan mikir yang aneh-aneh, tetap berpikir yang positif, terus ini tetap semangat juga. Semangat guys buat kalian yang masih mau melangkah jadi atlet, mungkin bisa mengikuti jejaknya Kak Bunga juga kan. Jangan takut, terus harus jaga kesehatan tubuh juga. Mungkin ada kata-kata ada sepatah 2 kata 50 kata juga nggak apa-apa sih. Yang ingin tahu kakak juga, Instagram kakak apa sih? Ngarbella. Arbella. Kalau kalian mau kenalan lebih jauh lagi sama Kak Arbella, ya kan Kak Arbella bisa cek Instagramnya Bunga Arbella. Ya pesan saya tetap semangat, jangan patah semangat karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terus berdoa karena ibadah itu nomor 1. Ya. Ibadah itu gak boleh ditinggalin guys. Terus ini nih ada penyerahan hadiah nih buat kakak dari Olive House. Mungkin bisa diwakilin sama Pak Didi. Oke, nanti guys. Jadi makasih ya Kak. Iya, Makasih banyak. sama-sama. Kita harus ketemu lagi nanti. Siapa tahu kalau waktu di Aceh, nanti aku bisa undang kakak lagi. Makasih. Kakak ke SEA Games lagi harus kita undang guys, apalagi tapi nanti aku DM kakak gak dibalas. Oh pasti ya, harus ya. Ya mungkin dari Pak Didit bisa. Selamat atas prestasi yang telah didapatkan, semoga sehat dan sukses selalu ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat Olive House yang selalu nyediain tempat buat kita, dan buat kalian blog edit di rumah yang mau nyari
furnitur yang cantik dan estetik-estetik ini bisa langsung cek di Instagramnya Olive House Home and Living. Dadah Blok Edi, sampai ketemu minggu depan. Makasih ya Kak.